Mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai jangka sorong. Anak-anak, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu jangka sorong? Besaran pokok panjang selain dapat diukur menggunakan penggaris atau mistar yang sering kalian kenal, juga dapat diukur menggunakan alat yang namanya jangka sorong. Jangka sorong merupakan suatu alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Misalnya diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Nah, bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur baik itu diameter, lebar, atau ketebalan benda? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Putarlah pengunci ke kiri. Setelah itu buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah, geser rahang agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Selain dapat digunakan untuk mengukur diameter luar benda, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Bagaimana caranya? Putarlah pengunci ke kiri. Masukkan rahang atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Bagaimana cara mengukur kedalaman benda menggunakan jangka sorong? Putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, putar pengunci ke kanan. Untuk lebih dapat mengetahui bagaimana cara membaca jangka sorong, mari kita perhatikan contoh soal jangka sorong berikut ini. Oh ya, sebelum latihan soal, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara membaca hasil ukur pada jangka sorong. Seperti yang kalian ketahui bahwa jangka sorong itu terdiri dari dua skala, yaitu skala utama maupun skala nonius. Sehingga dalam pembacaan hasil ukurnya, yang harus kalian lakukan pada awalnya yaitu membaca nilai pada skala utama, yaitu dengan melihat letak angka 0 pada skala nonius. Kemudian, untuk membaca skala noniusnya, kalian lihat skala pada skala nonius yang saling berimpit, artinya berimpit antara skala pada bagian nonius dan skala utama, atau satu garis lurus. Kemudian dikalikan dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 mm. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhir pengukuran jangka sorong yaitu skala utama ditambah skala nonius. Nah, di sini sudah disediakan contoh soal perbesaran dari skala pada jangka sorong. Langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu mengetahui mana bagian yang termasuk skala utama dan mana bagian yang termasuk skala nonius. Nah, pada bagian atas ini adalah skala utama dan skala nonius berada pada bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, biar nanti kalian gampang dalam mengerjakan, untuk skala utama kita simbolkan SU, skala nonius SN, hasil pengukuran akhir yaitu HP, sehingga dapat dirumuskan bahwa HP adalah SU ditambah SN. Nah, untuk itu langkah awalnya kalian harus tetapkan terlebih dahulu nilai dari skala utamanya. Nilai skala utama itu dilihat dari letak angka 0 pada skala nonius. Kemudian, pembacaannya yaitu dilihat angka pada skala utama yang letaknya sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, berarti ini ya. Berarti ini di sini ada garis satu skala kecil di sini.
Berarti ini adalah pembacaan skala utamanya. Angka 0 ini sebagai patokannya. Berarti yang kita baca, jika di sini ada angka 2, di sini angka 3, oh berarti angka 2-nya lebih berapa ini? Ada 1, 2, 3. Berarti dapat dituliskan nilai skala utamanya 2,3. Ayo anak-anak, kalian ingat bahwa skala utama pada jangka sorong ini satuannya dalam sentimeter. Langkah selanjutnya, kalian tentukan nilai skala nonius. Nilai skala nonius dilihat yang berimpitan atau satu garis lurus antara skala pada bagian skala nonius maupun skala utama. Kita lihat mana yang satu garis lurus atau yang berimpitan secara vertikal. Nah, ini adalah garis yang berimpitan. Berarti nanti pembacaan pada skala noniusnya kalian lihat pada bagian bawah ya. Nah, ini angka 5. Kalau di sini angka 10, ini angka 0 di sini, berarti angka 5 di sini. Kalian lihat. Nah, angka yang ditunjukkan atau yang berimpitan pada skala nonius nilainya berapa? 7. Akan tetapi untuk skala nonius, setelah kalian lihat skala yang berimpit, angka yang ditunjukkan dikali ketelitian dari jangka sorong. Nah, ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Jadi angka 7 yang berimpitan ini dikalikan 0,1. Berapa? 0,7 mm. Tapi kalian lihat lagi, tadi skala utamanya satuannya cm, sedangkan skala noniusnya mm. Alangkah baiknya kita rubah satuannya agar sama. Kita rubah dalam cm saja. Sehingga nilai SN-nya menjadi 0,07 cm. Hasil pengukuran akhirnya SU ditambah SN. SU-nya 2,3 cm. SN-nya tadi 0,07 cm. Sehingga didapatkan hasil 2,37 cm. Ya, mari kita belajar tentang mikrometer skrob. Apakah fungsi dari mikrometer skrob? Mikrometer skrob biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya yaitu tebal kertas. Selain mengukur ketebalan kertas, mikrometer skrob ini juga digunakan untuk mengukur diameter kawat yang kecil. Mari kita kenal komponen mikrometer skrob. Mikrometer skrob memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Berapa? Yaitu sampai 0,01 mm. Apa saja bagian-bagian dari mikrometer skrob? Mikrometer skrob ini terdiri dari poros tetap, poros geser atau putar, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Skala pada mikrometer. Mikrometer skrob ini terdiri dari skala utama dan skala putar. Skala utama berbeda dengan jangka sorong jika mikrometer skrob ini skala utamanya dalam satuan milimeter. Terdiri dari skala 1, 2, 3, 4, 5 mm, dan seterusnya. Dan pada nilai tengahnya terdapat nilai 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 mm, dan seterusnya. Dan pada bagian skala putar terdiri dari skala 1 sampai 50. Pada skala putar ini juga dalam satuan milimeter. Nah, pada setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 1/100 mm atau sama dengan 0,01 mm. Bagaimana cara menggunakan mikrometer skrob?
Pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kedua, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke dalam rahang. Ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat alias pas. Yang keempat, putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Nah, anak-anak, di sini sudah terdapat contoh soal mikrometer sekrup. Caranya, kalian tentukan skala utama, kemudian skala nonius. Untuk hasil akhirnya, tinggal skala utama ditambahkan skala nonius. Pertama, kalian tentukan skala utamanya. Bagaimana caranya? Dengan melihat angka paling kanan mendekati skala nonius. Atau kalian lihat ini. Nah, ini adalah patokannya. Ya. Ini patokan untuk membaca skala utama. Yang dilihat angka yang mendekati patokan ini adalah angka berapa? Angka 3. Akan tetapi setelah angka 3 terdapat tanda strip di bawah ini, artinya adalah setengahnya. Ya, angka setengah. Di sini 0,5, di sini berarti 1,5, di sini 2,5. Berarti angka di sini adalah 3,5. Jadi angka pada skala utama berdasarkan soal berapa ini anak-anak? 3 lebih berapa? Ya, skala utamanya adalah 3,5. Satuannya apa? Milimeter. Kemudian, langkah yang kedua, yaitu kalian tentukan skala noniusnya. Caranya bagaimana? Dengan melihat skala yang saling berimpitan atau saling ke satu garis lurus. Garis lurusnya yang mendatar. Kita lihat. Nah, ini kita dapat garis yang lurus atau berimpitan antara skala utama dan skala nonius. Didapatkan angka berapa ini? Jika di atasnya angka 35, di bawahnya 30, sedangkan di sini ada skala kecil-kecil 1, 2, 3, 4, berhenti di sini. 30 ditambah 4 berarti 34. Akan tetapi skala nonius pada mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Sehingga skala yang ditunjuk di sini dikalikan 0,01 mm. 34 dikalikan 0,01 mm hasilnya adalah 0,34 mm. Jelas? Ya, hasil akhirnya skala utama ditambahkan skala nonius. Kita lihat, apakah satuan pada skala utama dan skala noniusnya itu sama? Ya, sama. Kalau begitu tinggal dijumlahkan saja. 35 ditambahkan 0,34 hasilnya adalah 3,84 mm. Jadi hasil pengukuran pada mikrometer sekrup ini adalah 3,84 mm. Nah, sudah jelas anak-anak? Jika sudah jelas, kalian coba latihannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.